Selamat malam. Kalau malam ini kamu masih belum bisa tidur, mungkin cerita ini bisa menemanimu sebentar. Cerita ini tentang seorang perempuan bernama Rina, usianya 32 tahun. Hidupnya tidak mewah, tidak juga penuh kemewahan yang sering terlihat di media sosial. Tapi ada satu hal yang selalu membuatnya bersyukur setiap hari. Sebuah rumah kecil. Rumah sederhana yang berdiri di ujung gang itu bukan hadiah dari siapapun. Rumah itu dibangun dari hasil kerja keras Rina dan suaminya, Arif, selama bertahun-tahun. Mereka pernah tinggal di kontrakan sempit, pernah menghitung uang belanja sampai lembar terakhir. Pernah menunda banyak keinginan demi satu tujuan yang sama, memiliki rumah sendiri. Karena itulah, saat sertifikat rumah akhirnya berada di tangan mereka beberapa tahun lalu, Rina merasa seperti mendapatkan ketenangan yang selama ini ia cari. Setiap pagi, ia menyapu halaman kecil di depan rumah. Setiap sore, ia menunggu Arif pulang kerja sambil menyiapkan teh hangat. Hidup mereka memang sederhana, tetapi terasa cukup. Arif juga dikenal sebagai sosok yang baik, terutama kepada teman-temannya. Bahkan beberapa kali Rina melihat suaminya membantu orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dan selama ini, Rina selalu bangga akan hal itu. Namun beberapa minggu terakhir, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Arif masih tersenyum seperti biasa, masih berangkat kerja dan pulang tepat waktu. Tapi entah kenapa, ia mulai sering termenung sendirian. Kadang saat ponselnya berdering, ia memilih keluar rumah untuk menjawab panggilan. Kadang ia terlihat gelisah ketika Rina bertanya apakah ada masalah. Tidak ada apa-apa, jawab Arif sambil tersenyum. Rina mencoba percaya, mungkin suaminya hanya sedang lelah bekerja. Mungkin hanya banyak pikiran, tapi malam itu, ketika Arif sedang mandi, sebuah pesan masuk ke ponselnya yang tergeletak di atas meja. Sekilas mata Rina tidak sengaja melihat nama pengirimnya, Bima, dan satu kalimat pendek yang membuat jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Aku benar-benar mengandalkan kamu, Rip. Jangan sampai masalah sertifikat itu ketahuan dulu. Dan untuk pertama kalinya, Rina merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Malam itu, ia tidak langsung bertanya kepada Arif. Entah kenapa, hatinya justru dipenuhi berbagai pertanyaan yang sulit dijawab tentang siapa Bima, tentang sertifikat yang disebut dalam pesan itu, dan tentang alasan suaminya menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Namun Rina berusaha menenangkan diri. Mungkin ia salah paham, mungkin ada penjelasan yang masuk akal. Beberapa hari berlalu, Arif tetap bersikap seperti biasa. Bahkan terlihat lebih perhatian dari biasanya. Tapi justru itu yang membuat Rina semakin merasa ada yang tidak beres. Sampai suatu siang, ketika Arif sedang bekerja, seorang petugas datang ke rumah membawa sebuah surat. Awalnya Rina mengira itu hanya surat biasa, namun semakin ia membaca isinya, semakin lemas tubuhnya. Surat itu berisi pemberitahuan mengenai pinjaman yang menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan. Rumah mereka, rumah yang selama ini ia jaga dan banggakan.
Tangannya gemetar saat membaca nama yang tertera di dokumen itu. Nama Arif. Beberapa saat Rina hanya duduk diam di ruang tamu, sulit mempercayai apa yang sedang dilihatnya. Bagaimana mungkin sertifikat rumah bisa dijadikan jaminan tanpa sepengetahuannya? Sore harinya ketika Arif pulang, Rina langsung meletakkan surat itu di atas meja. Wajah Arif yang semula tenang seketika berubah pucat. Ruangan terasa sunyi. "Aku bisa jelaskan," ucap Arif pelan. "Lalu, kenapa aku baru tahu sekarang?" tanya Rina dengan suara bergetar. Arif menunduk cukup lama sebelum akhirnya berkata jujur. Beberapa bulan lalu, sahabat lamanya, Bima, datang meminta bantuan. Usahanya hampir bangkrut dan sedang dikejar banyak utang. Karena tidak tega melihat sahabatnya kehilangan segalanya, Arif mengambil keputusan yang menurutnya saat itu adalah jalan terbaik. Ia menggadaikan sertifikat rumah mereka tanpa memberitahu Rina. Dan yang lebih membuat Rina terpukul, pinjaman itu ternyata akan jatuh tempo dalam waktu yang tidak lama lagi. Jika gagal dilunasi, rumah yang selama ini mereka perjuangkan bisa saja tidak lagi menjadi milik mereka. Malam itu, rumah yang biasanya terasa hangat mendadak terasa asing. Rina dan Arif duduk berhadapan di meja makan. Tetapi tidak banyak kata yang keluar. Bukan karena tidak ada yang ingin dibicarakan, melainkan karena terlalu banyak hal yang harus dijelaskan. "Aku cuma ingin membantu Bima," kata Arif pelan. Rina menghela napas panjang. "Aku tidak marah karena kamu membantu temanmu, Arif. Aku marah karena kamu melibatkan rumah kita tanpa bicara apapun kepadaku." Arif tidak membantah, ia tahu Rina benar. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menemui Bima secara langsung. Rina berharap ada kabar baik. Mungkin usaha Bima sudah membaik, mungkin uangnya sudah siap dikembalikan. Tapi kenyataan jauh dari harapan. Bima justru terlihat lebih tertekan daripada sebelumnya. Usaha yang ia jalankan belum pulih. Beberapa pelanggan berhenti bekerja sama dengannya. Bahkan sebagian aset yang dimilikinya sudah dijual untuk menutup kebutuhan sehari-hari. "Aku belum punya uang untuk mengembalikannya, Rip," ucap Bima dengan wajah penuh penyesalan. Kalimat itu membuat suasana menjadi semakin berat. Sepulang dari sana, Rina tidak ingin menyerah begitu saja. Ia mulai mencari berbagai cara untuk menyelamatkan rumah mereka. Ia menjual beberapa barang berharga yang jarang digunakan. Arif mengambil pekerjaan tambahan setelah jam kerja. Bahkan mereka memangkas hampir semua pengeluaran yang tidak penting. Sedikit demi sedikit uang terkumpul, namun jumlahnya masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi rasa cemas. Setiap kali ada telepon masuk, jantung Rina berdebar. Setiap kali melihat sertifikat rumah dalam pikirannya, ia merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang yang semakin dekat. Lalu suatu sore, sebuah panggilan datang dari pihak pemberi pinjaman. Mereka memberikan kabar yang membuat Rina dan Arif saling berpandangan dengan wajah pucat. Waktu yang tersisa ternyata jauh lebih singkat dari yang mereka kira. Dan jika dalam beberapa minggu ke depan mereka gagal melunasi kewajiban itu, proses pengambil alihan rumah akan segera dimulai.
Kalimat itu terus terngiang di kepala Rina. Pagi, siang, bahkan saat malam mulai sepi. Pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Rumah yang dulu selalu memberinya rasa aman, kini justru menjadi sumber kecemasan yang tidak pernah jauh dari benaknya. Sementara itu, Arif terus berusaha mencari jalan keluar. Ia menghubungi kerabat, teman lama, bahkan beberapa orang yang mungkin bisa membantunya mendapatkan pinjaman baru. Namun hasilnya hampir selalu sama. Tidak ada yang sanggup membantu dalam jumlah sebesar itu. Hari demi hari berlalu. Uang yang berhasil mereka kumpulkan memang bertambah, tetapi jumlahnya masih belum cukup untuk menyelamatkan rumah. Suatu malam, setelah menghitung tabungan yang tersisa, Arif menundukkan kepala. Aku gagal menjadi keluarga ini, Rin. Suara suaminya terdengar begitu lemah hingga membuat hati Rina ikut hancur. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Rina melihat Arif benar-benar kehilangan harapan. Namun keadaan tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, mereka menerima pemberitahuan terakhir. Batas waktu pembayaran tinggal menghitung hari. Tidak ada lagi perpanjangan, tidak ada lagi kesempatan tambahan. Rina duduk sendirian di teras rumah malam itu. Angin berhembus pelan, sementara lampu-lampu rumah tetangga mulai satu persatu dimatikan. Ia memandang dinding rumah yang selama ini menjadi saksi perjuangan mereka. Disinilah mereka membangun mimpi, disinilah mereka melewati masa-masa sulit. Dan mungkin jika tidak ada keajaiban, semua itu akan segera berakhir. Saat itulah Rina menyadari sesuatu. Selama ini mereka hanya berusaha mencari uang untuk menutup masalah, padahal akar masalahnya belum pernah benar-benar diselesaikan. Masalah itu bernama Bima, dan untuk pertama kalinya muncul satu pilihan yang selama ini selalu mereka hindari. Pilihan yang terasa sangat berat. Rina harus meminta Bima mempertanggungjawabkan semuanya. Meskipun itu bisa menghancurkan persahabatan yang sudah dijaga Arif selama puluhan tahun. Jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan rumah yang telah mereka perjuangkan seumur hidup. Keputusan itu tidak mudah, bahkan sepanjang malam. Arif hampir tidak bisa tidur. Di satu sisi, Bima adalah sahabat yang sudah ia kenal sejak muda. Di sisi lain, ada keluarga yang selama ini mempercayainya sepenuh hati. Pagi harinya, Rina dan Arif akhirnya menemui Bima lagi. Kali ini suasananya berbeda. Tidak ada lagi usaha untuk menutupi keadaan. Tidak ada lagi harapan kosong bahwa semuanya akan membaik dengan sendirinya. Arif menatap sahabatnya lama. Bim, aku sudah berusaha membantumu semampuku. Tapi sekarang aku harus jujur, rumah keluargaku terancam hilang. Bima hanya diam, wajahnya terlihat semakin pucat ketika Arif menunjukkan surat pemberitahuan terakhir yang mereka terima. Untuk beberapa saat tidak ada suara di ruangan itu. Lalu sesuatu yang tidak diduga terjadi. Bima menundukkan kepala dan mulai berbicara tentang keadaan yang sebenarnya. Selama ini ia terlalu malu mengakui bahwa kondisi keuangannya jauh lebih buruk dari yang diketahui Arif.
Ia terus berharap usahanya akan pulih dan semua masalah bisa diselesaikan tanpa melibatkan siapapun lagi. Namun harapan itu tidak pernah datang. Air mata menetes di pipinya. Aku salah, Rip. Aku membiarkan kalian ikut menanggung akibat dari masalahku. Hari itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya mereka tidak lagi saling menyalahkan. Mereka mulai mencari solusi bersama. Bima memutuskan menjual aset terakhir yang masih ia miliki. Tidak mudah, tetapi ia berhasil menemukan pembeli yang serius. Hasil penjualannya memang tidak menutup seluruh kewajiban, namun jumlahnya cukup besar untuk mengurangi beban yang selama ini menghimpit. Melihat kesungguhan Bima, beberapa kerabat yang sebelumnya ragu akhirnya ikut membantu. Arif dan Rina pun terus bekerja keras hingga batas waktu yang ditentukan. Dan tepat beberapa hari sebelum tenggat terakhir, kabar yang selama ini mereka tunggu akhirnya datang. Jumlah dana yang dibutuhkan berhasil terkumpul. Rumah mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Namun malam itu, Rina sadar bahwa yang paling berharga bukan hanya rumah yang tetap berdiri, melainkan kejujuran yang akhirnya kembali hadir di dalam keluarganya. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mereka perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi surat yang datang membawa kecemasan, tidak ada lagi telepon yang membuat jantung berdebar. Rumah kecil di ujung gang itu kembali menjadi tempat yang hangat untuk pulang. Meski begitu, pengalaman tersebut meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Arif berubah, bukan karena rasa bersalah semata, tetapi karena ia akhirnya menyadari satu hal penting. Niat baik tidak selalu menghasilkan kebaikan jika dilakukan dengan cara yang salah. Membantu sahabat memang mulia, namun menyembunyikan keputusan besar dari keluarga adalah kesalahan yang hampir membuat semuanya hancur. Suatu malam, saat mereka duduk di teras seperti dulu, Arif memandang rumah yang berdiri di depan mereka. Aku pikir dulu yang paling penting adalah menyelamatkan sahabatnya, katanya pelan. Rina tersenyum. Lalu sekarang, Arif menghela napas ringan. Sekarang aku tahu keluarga juga harus menjadi bagian dari setiap keputusan besar. Rina tidak menjawab, ia hanya menatap halaman rumah yang sederhana itu. Karena sesungguhnya yang hampir mereka kehilangan bukan hanya sertifikat atau bangunan, mereka hampir kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan retak, memperbaikinya jauh lebih sulit daripada membangun rumah dari awal. Sementara itu, Bima juga mulai menata hidupnya kembali. Hubungannya dengan Arif memang tidak seakrab dulu, tetapi persahabatan mereka tetap bertahan. Kali ini dengan lebih banyak kejujuran dan tanggung jawab. Dan begitulah cerita malam ini tentang sebuah rumah yang hampir hilang. Tentang seorang suami yang belajar dari kesalahannya. Dan tentang seorang istri yang memilih bertahan ketika keadaan sedang tidak baik-baik saja. Karena pada akhirnya, rumah yang sesungguhnya bukanlah tembok atau atap yang melindungi kita, melainkan orang yang tetap memilih saling percaya, bahkan setelah badai besar hampir memisahkan kita.